aku itu introvert, bukan berarti aku itu makhluk aneh yang kamu takuti. Mungkin dari kalian banyak yang terganggu dengan caraku berkomunikasi, caraku menyikapi kalian saat ngobrol, saat bicara. Emang aku itu terkesan diam aja gitu. Tapi bukan berarti aku tuh mengabaikan kamu. Aku tuh sebenarnya dengerin kamu kok. Ngerti nggak? Aku itu selalu bisa coba mengerti keadaan kamu. Sekarang kamu lagi drop, sekarang kamu lagi sakit. Dan yang pasti, aku itu tahu kondisi kamu sekarang. Aku itu hanya diam di mulut aja. Tapi dalam pikiran aku, begitu aku banyak mengobrol dengan diriku sendiri. Kuciptakan ruang diskusi di dalam pikiranku. Aku kadang sering tertawa sendiri, ngobrol sendiri, bahkan senyum-senyum sendiri. Itu orang pada ngira gila kali ya. Sebenarnya enggak sih. Itu tuh kayak aku tuh lagi diskusi sama diriku sendiri, terus kayak ada imajinasi di kepalaku. Nah, jangan kalian anggap aku tuh kayak orang aneh gitu, dan gak ada yang mau temenan sama aku, anjay. Gak kok, bercanda. Tapi emang bener sih, gak asik diajak ngobrol katanya. Tapi aku emang apa ya, emang tipenya kayak gitu. Aku memang bukan tipe orang yang menyukai setiap obrolan. Tapi bukan berarti kalian diam saat aku diam. Terkadang aku tuh pengen juga sih ngobrol, tapi ya susah. Makanya kalian itu harus kayak mulai duluan membuka obrolan gitu. Aku memang orang yang gak suka dengan obrolan sekedar basa-basi, obrolan ringan, bahkan obrolan gosip-gosip itu kayak gibah itu ya gak terlalu suka. Tapi kalau memang udah best friend, udah bestie, ya pasti mau lagi bahas, siapa yang gak coba. Bagi aku tuh cuman gak masuk akal aja gitu. Aku tuh cuman bingung harus menjawab kalian tuh gimana. Terkadang jawabanku tuh gak sesuai. Ya seringnya ditertawain dong. Ditertawain, diem, terus kayak nge-crunch gimana gitu. Karena terkesan gak masuk akal. Itulah karena apa? Karena aku sering diam. Kecuali sama orang-orang yang benar-benar udah deket gitu. Udah kayak bestie, ada temen gitu, pasti aku mau ngobrol, karena mereka tahu aku orangnya kayak kadang ngobrolnya nggak sesuai, kadang ngobrolnya nggak sampai gitu, kadang gaji lagi istilahnya itu, tapi mereka ngerti, jadi enak. Terus lagi aku tuh lebih suka menikmati waktu sendiri, kayak sambil baca buku, mendengarkan musik. Terus lagi entah itu melamun, entah itu ngelihat awan, yang pasti yang tenang-tenang gitu. Tapi bukan berarti aku itu lagi melamun ya, beda loh ya, beda antara melamun sama diamnya introvert itu. Hanya mulutnya aja diam, tapi otaknya itu berkelana kemana-mana gitu. Nah, aku tuh bukan makhluk yang harus kamu jauhi. Aku juga bukan makhluk yang harus kamu takuti. Karena mungkin katamu aku jarang keluar rumah, jarang ikut sosialisasi, aku juga jarang ikut kumpul. Tapi bukan berarti kalau kalian kumpul atau kalau kalian ikut party-party gitu aku gak mau. Sesekali aku mau kok ikut cerita sama kalian gitu. Ingin juga ikut seperti kalian, bisa tertawa bareng, karena itu sangat menguras energi, sangat menguras pikiran aku gitu. Apalagi kalau sampai kalau habis energi udah random, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Bukan maksudnya itu bukan mati rasa atau mati gaya, tapi nggak tahu harus mau apa lagi, sering gugup, kadang sering salah juga. Aku pengen cerita dulu waktu aku SMK, ada kan pengambilan uang di Bank BRI. Nah, di situ talent BNI-nya itu bener-bener kayak gak ramah banget gitu sama orang tuh, kayak galak banget gitu kan.
Nah, dari awal aja udah gemeteran nih. Misal dari 100% udah hilang 20% tuh. Berarti energi gue tinggal 80%, itu baru masuk loh, baru masuk. Terus lagi udah setelah masuk ke bank, satpamnya juga kayaknya tuh nggak ramah gitu. Dan setelah itu salah nulis nomor dong, salah nulis nomor. Harusnya nomor aku tuh 2, jadi ketulis 3. Di situ satpamnya marah dong, marah. Nah dari situ karena satpamnya marah, udah blank lagi otakku tuh, udah blank, udah sekitar 60%-an. Udah aku isi aja. Nah pas mau ambil uangnya juga ada masalah tuh sama talent BRI. Katanya ini berkasnya kurang lengkap. Nah sambil dibentak-bentak kan dia juga bicaranya gitu, jadi udah blank habis. Sampai yang aku kembaliin lagi tuh aku ambil dari tas itu bukan berkas yang dimaksud, malah catatan keuangan, kan jadi random gitu. Ya dari itu sih orang-orang nertawain gitu ya, nertawain kok bisa sih gitu setrader itu. Padahal kan mereka nggak tahu kalau misalnya energi kita itu udah habis, energi kita itu udah bener-bener drop. Nah, buat kalian jangan pernah sampai habis energi. Kalau nggak mau seperti itu, malu sendiri kalian. Sampai pada saatnya waktu aku SMK itu, aku tuh nemuin temen yang benar-benar aku kayak ya gini nah rasanya punya teman gitu, benar-benar seakrab itu. Sampai kemana-mana bareng mereka tuh ngerti keadaan aku, mereka tahu kalau aku lagi sedih gitu. Temen aku tuh cuma ada 4 orang, 3 deng, karena 4 itu sama aku. Nah itu aku bener-bener baru ngerti gini ya rasanya punya teman gitu. Nah tapi sekarang kan aku udah kuliah, aku mau cerita aja sih. Aku tuh kan orang yang susah membuka diri dan sering sampai sekarang itu terjebak di masa lalu. Aku sekarang ngerasa kayak ya udah, siapa yang mau jadi teman aku oke, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Aku mah orang sekarang bodo amat. Tapi aku tuh masih belum bisa belajar untuk membuka diri untuk orang baru. Sekarang aku tuh baru sadar kalau aku harus membuka diri untuk orang baru, untuk melupakan masa lalu. Melupakan masa lalu bukan berarti aku melupakan semuanya itu, tapi aku melupakan hal-hal buruk yang terjadi pada aku masa lalu. Dan sekarang aku harus maju untuk masa depan. Aku nggak boleh terjebak dengan masa lalu. Masa lalu itu udah berakhir dan sekarang kita harus menata masa depan. Dan seperti yang aku bilang tadi, kita harus memulai membuka diri, entah itu kerjaan baru, entah itu kegiatan baru. Intinya itu kita harus buka diri, buka lembaran baru. Kalau kalian merasa dulu kalian sering dicemoohi, kalian sering dikhianati, kalian sering disakiti, atau bahkan dihina-hina, nah sekarang kalian harus fokus. Jangan pernah kejadian dahulu terulang lagi sampai sekarang. Buat kalian, ini pesan dari aku loh ya. Jangan seperti aku yang udah menyesal karena ya telat membuka diri, telat belajar membuka diri lagi. Kalian kalau misalnya udah punya masalah jelek di masa lalu atau kehidupan kalian itu dianggap tidak masuk akal sama orang lain, ya udah nggak apa-apa, biarin orang anggap kayak gitu. Menurut mereka jelek bukan berarti menurut kita jelek juga gitu. Dan kalian itu pasti nemuin kok orang-orang yang benar ngerti kalian, orang-orang yang ngerti sama keadaan kalian gitu. Gak apa-apa, gak punya teman gak apa-apa, pasti nanti akan ketemu sendiri gitu. Pesan buat kalian dari aku, jangan kalian jauhi orang seperti aku. Aku itu bukan tipe yang nolep. Banyak orang ngira aku tuh nolep atau antisosial, tapi aku tuh hanya butuh waktu sendiri dengan pertemanan yang lebih kecil, dengan circle yang lebih kecil. Untuk apa? Untuk bisa memahami satu sama lain gitu. Nah, buat kalian jangan pernah mengatakan aku sebagai orang antisosial. Aku itu gak gitu. Tapi aku bahkan bisa mengertiin kalian kok. Ya, terus lagi
Jangan pernah kalian berkata padaku tuh skip baperan, mainnya kurang jauh. Itu mereka tuh lupa dengan 3 kata, yaitu maaf, terima kasih, dan tolong. Nah, kalau ada kalian itu yang salah, tolong minta maaf. Kalau memang kalian itu merasa orang ada jasa sama kalian, sekecil apapun, ucapkan terima kasih. Kalau kalian butuh sesuatu sama orang, sekecil apapun itu, ucapkan tolong. Jangan lupa loh ya. Ntar kalau lupa, nanti jadinya skip baperan, mainnya kurang jauh. Ya, mau cerita apa lagi ya? Kayaknya udah deh, segitu aja. Dan terima kasih buat kalian yang mau jadi teman aku, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton atau denger ini, dan aku sangat hargain itu. Bye bye.